Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Santri-santriku pesantren An-Najiyah yang saya sayangi, semoga Allah memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail, bahwa wajib bagi setiap muslim dan laki-laki maupun wanita untuk belajar 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkan 3 hal itu. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukhna hamala. Yang pertama, Allah lah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu wa dakhala jannah wa man asaw dakhala nar. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, maka siapa yang mentaati rasul itu dia akan masuk surga. Dan siapa berbuat maksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Hari ini ya, kita wajib untuk mengetahui 3 masalah dan beramal dengan 3 masalah ini, ya, wajib yang demikian itu. Jadi kita yang pertama, bahwa Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan kita ini diciptakan tidak sia-sia, tapi kita diciptakan oleh Allah dengan suatu tujuan yang agung, ya. Sehingga Allah mengutus Rasul supaya kita mengetahui tujuan agung penciptaan kita ini, supaya kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, sehingga yang taat kepada Rasulullah akan masuk surga dan yang bermaksiat akan masuk neraka. Wa dalilu qaulu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadna wa akhdan wabila. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian semua seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul yang kami utus, maka kami siksa dia dengan siksaan yang sangat keras. Jadi Allah mengutus rasul itu supaya kita bisa beribadah pada Allah dengan benar, ya. Maka yang taat pada rasul tadi, dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat atau tidak mau mentaati apa yang dibawa oleh rasul, maka dia akan masuk neraka. Ats-tsaniyatu annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridho jika dipersekutukan atau dilakukan kesyirikan bersamanya dengan siapapun dalam ibadah ini, baik itu malaikat yang paling dekat maupun nabi yang diutus. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian meminta bersama Allah dengan siapapun. Ini surat Al-Jin ayat 18. Jadi yang kedua, bahwa Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Dosa yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah kesyirikan. Syirik dalam masalah ibadah, betul-betul Allah tidak ridho. Walaupun itu malaikat yang paling dekat, walaupun dia nabi yang diutus,
Allah tetap tidak ridho jika disekutukan itu. Allah hanya senang kalau dimurnikan ibadahnya itu hanya kepadanya. Jadi dosa yang paling dibenci oleh Allah adalah dosa syirik. Kita harus betul-betul menjauhi dosa syirik itu, karena betul-betul dosa syirik itu sangat dimurkai oleh Allah, dan Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Kemudian satu yang ketiga, anna man atau ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatun man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga, bahwa siapa yang mentaati Allah dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya loyal atau taat cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia kerabat yang paling dekat sekalipun, nggak boleh. Ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Surat Al-Mujadilah dalilnya, yakni kata Allah, firman Allah, kalian tidak akan pernah mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang mereka loyal, cinta atau taat kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka orang yang bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Itulah orang yang sudah ditulis dalam hati mereka keimanan, dan Allah akan menguatkan kepada mereka dengan pertolongan darinya, dan Allah akan memasukkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di situ. Allah ridha pada mereka dan mereka beridha pada Allah. Itulah orang-orang, itulah Hizbullah, ini golongan Allah. Ketahuilah hanya golongan Allah yang akan beruntung. Jadi yang berikutnya setelah seorang itu beriman, yang ketiga, yaitu dia harus loyal kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nggak boleh dia loyal kepada orang kafir. Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu kan orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh dia mencintai orang kafir. Dia harus membenci orang kafir itu. Tapi kebencian itu tidak kemudian menjadikan orang itu kasar, anarkis, radikal, tidak. Kita tidak boleh memberikan rasa cinta sedikit pun kepada orang kafir, karena Allah memerintahkan yang demikian itu. Kemudian i'lam arsyadaqallahu ta'atih annal hanafiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum lahu. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu kepada ketaatannya, bahwa agama yang lurus yaitu agama Ibrahim, kalian beribadah kepada Allah saja, memurnikan untuknya agamanya, dan yang demikianlah Allah menyuruh semua manusia dan menciptakan mereka untuk hal ini. Jadi ini agama Ibrahim alaihissalam adalah agama yang Hanafiyah, agama tauhid, dan inilah agama semua para rasul. Jadi semua para rasul agamanya adalah agama tauhid. Jadi enggak ada seorang pun rasul yang mengajarkan selain tauhid. Nabi Ibrahim atau rasul yang pertama Nabi Nuh pun juga demikian. Jadi semua manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bertauhid.
Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat itu, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa mana ya'budun yuwahidun. Dan arti beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah, yakni meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, hanya memurnikan ibadah kepada Allah. Wa a'dhamu ma amara Allah bi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'dhamu ma nahaa anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairi ma'ah. Dan utama-utama apa yang Allah perintahkan adalah tauhid, yang artinya memurnikan kepada Allah dalam ibadah, dan seutama-utama yang dilarang oleh Allah adalah syirik dan dia berdoa kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Jadi ini tauhid itu adalah seutama-utama ibadah yang paling dicinta oleh Allah, paling agung. Dan inilah tujuannya Allah menciptakan kita. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, yang paling dibenci, yang paling dimurkai Allah adalah kesyirikan. Sehingga sampai Allah tidak mau mengampuni mereka yang berbuat syirik itu. Ya. Dan inilah kita diciptakan untuk ini. Yani makna Allah tidak menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah itu supaya mereka mentauhidkan Allah. Ya, dan di antara konsekuensinya atau keharusannya orang yang mentauhidkan Allah itu meninggalkan kesyirikan. Kemudian faida qiyalaka mal usul salat yajibu al insan ma'rifatuha. Kalau kamu ditanya apa 3 landasan utama yang wajib manusia untuk mengetahuinya, faqul ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyyu Muhammadin SAW. Jawablah. Ya, kalau kamu ditanya apa 3 landasan utama yang wajib manusia mengetahui, jawablah, yaitu seseorang harus mengenal Allah Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad SAW. Ini 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia adalah 3 perkara ini mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal nabinya yang diutus oleh Allah. Dan ini yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran yang ringkas ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.